Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang metode Cramer. Nah, metode Cramer ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tertentu dengan n persamaan dalam n variabel. Artinya apa? Bahwa di mana baris dengan kolom itu harus sama. Maka matriks yang terbentuk adalah bentuk matriks persegi. Nah, sebagai contoh misalnya gini. Jadi kalau misalnya barisnya 3, maka kolomnya juga harus 3. Kalau barisnya 2, kolomnya juga harus 2. Jadi dia n kali n. Ya, matriks n kali n. Nah, hal ini dimana dia berkaitan dengan untuk menyelesaikan persamaan linearnya dibantu dengan determinan. Jadi dia masih berkaitan dengan determinan. Nah, itu kenapa dia matriksnya harus berbentuk persegi karena dia berhubungan dengan determinans ya. Nah, di mana determinans ini tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Bahwasanya matriksnya ini harus matriks non singular. Kenapa? Karena dia tidak boleh bernilai 0. Matriks non singular ya. Matriks non singular. Kita ketahui bahwa ada 3 hal ya dalam aturan atau metode Cramer ini. Yang pertama, dia sistem persamaan linear tertentu sehingga dia mempunyai konstanta B ya. Kalau homogen kemarin bahwasanya konstantanya dia harus bernilai 0 semua. Nah, yang kedua, dia matriks non singular. Artinya determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan yang ketiga, dia wajib matriks persegi. Kenapa? Karena berhubungan dengan determinan. Dia berordo n kali n. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini ya, dimana sistem linear n yang tidak diketahui n-nya sampai berapa gitu kan, bebas sampai 5, berarti ordo matriksnya ordo 5 kali 5 ya. Nah, itu mempunyai penyelesaian yang unik. Dimana kalau misalnya dia ordonya 2, berarti X1, X2, ordonya 3, X1, X2, X3 gitu kan, dengan determinan A1 per determinan A-nya. Nah, kalau dia X2, determinan A2 per determinannya sampai Xn ya. Xn ini bebas tergantung dari ordonya. Maka dia determinan N-nya ini A sebanyak X-nya ordonya ini dibagi dengan determinan A. Nah, di mana J ini sebagai kolom. Nah, matriks yang didapat dengan menggantikan kolom J dengan matriks B. Artinya apa? Di sini kalau misalnya A-nya A1, berarti matriks yang bentuk A ini di dalamnya itu terdapat kolom dari kolom pertama digantikan dengan matriks B. Nah, ini kan misalnya sini matriks saya bentukkan seperti ini ya. Nah, nih. Matriks A1. Oh, ini salah tulis ya. A11, A12 gini. A21 gitu. Cuman karena dia matriks n kali n, jadi ordonya sama. Nah, ini kalau misalnya dia A2 ini ya, berordo 2, ordo 2 kali 2 misalnya gitu kan. Maka kalau misalnya saya buat A, B, C, D gitu. Nah, ini X1, X2 ini sama dengan B1, B2. Kenapa? Karena dia hanya terdapat 2 persamaan ya. Karena kan barisnya 2 gitu. Maka kolomnya juga 2. Nah, dari sini kalau misalnya buat yang bentuknya seperti ini misalnya B1, A1 tadi ya, A1 besar. A1 besar itu isinya itu akan sama dengan B yang ada di sini. B1, B2 ini kan ini kolomnya. Kolom ini kita gantikan dengan kolom pertama di sini karena A1. Jadi karena ini yang kolom pertama, berarti AC ini kita gantikan dengan B1, B2. Jadi tulisannya B1, B2, B sama D. Nah, di sini kan karena ada dua kolom ya, maka A2 itu akan menjadi berarti A2 itu kolom kedua yang digantikan dengan B, dengan konstanta B. Berarti B sama D di sini dia akan hilang, digantikan dengan B1, B2. AC-nya tetap. Dia jadi AC, B1, B2. Nah, inilah yang dimaksud kenapa dengan ini A1, A2. A1, A2 di sini dia pergantian dari kolom J tadi ini dengan matriks B.
Jadi tergantung dia kolom keberapa. Kalau A1 berarti kolom pertama gitu ya yang digantikan dengan matriks B. A2 berarti kolom kedua. AN berarti kolom ke N yang digantikan dengan matriks B. Matriks B itu apa tadi? Yaitu konstanta pada sistem persamaan linier tertentu. Oke, ada beberapa solusi sistem persamaan linier dengan menggunakan aturan Cramer ya. Jadi di sini saya ambil aja ordonya itu 3x3. Jadi bisa ordonya itu sama ya, untuk ordo 2x2, 4x4 sampai seterusnya itu solusinya sama cara pencariannya. Jadi saya ambil pada ordo 3x3. Jadi ada sebuah sistem persamaan linier dengan 3 persamaan dan 3 variabel. Artinya berarti persamaan ini sebagai baris, variabel ini sebagai kolom. Dengan konstantanya juga B ya, saya anggap karena dia ada 3 persamaan maka B1, B2, B3 atau 3 kolom juga B1, B2, B3. Jadi yang pertama dilakukan adalah bentuk sistem persamaan ini dengan matriks. Jadi kita bentuk terlebih dahulu membentuk sebuah matriks. Jadi kita tahu bahwasanya A11, A12, A13 nih ya. A11, A12, A13 sampai dengan A33 kita susun nih. Berarti dia matriks 3x3. B-nya itu B1, B2, B3. Nah, di sini nanti ada X, X-nya itu X1, X2, X3 karena variabelnya 3 ya. Oke. Nah, kemudian cari determinan dari matriks A. Jadi tadi udah kita susun matriks A-nya. A-nya di sini sebagai ini koefisien dari si variabel ini ya. Nah, udah kita bentuk tadi matriks 3x3 untuk setiap koefisiennya. Kita cari determinan secara umum dari matriks yang udah kita bentuk ini. Oke. Nah, kemudian ganti kolom dengan baris B. Jadi ini kolom pertama ya maksudnya. Ini kolom pertama. Karena dia ada 3 kolom maka ada 3 yang kita gantikan. Jadi kolom pertama kita gantikan dengan matriks B. Nah, ini terlihat ya bahwasanya yang sebelah sini adalah kolom pertama. Jadi kita ganti semua dengan konstanta B. Kemudian kolom kedua dengan matriks B sama ya. Kita ganti dengan matriks B tadi, matriks B yang sudah kita bentuk tadi, yang sebelah sini konstanta dari yang sistem persamaan linier ini kita bentuk sebuah matriks. Matriksnya berordo berarti 1 3 ya. Dimana kolom 3 1 dimana barisnya 3, kolomnya 1. Oke, nah di sini kemudian dia pada kolom kedua, kemudian kita gantikan pada kolom ketiga. Jadi kalau misalnya matriksnya ordonya 4x4 berarti kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga sampai kolom keempat yang kita gantikan. Nah, kemudian setelah kita ganti, kita cari determinan nih masing-masing dari yang sudah kita ganti pada matriks B tadi. Nah, jadi A1 itu karena kolom 1 yang diganti dengan matriks B. Jadi kita cari nah ini determinannya. Kita cari determinannya sampai A2 dan A3 karena ada 3 ya. Nah, kemudian carilah nilai X1, X2, X3, X1, X2, X3. Kenapa? Karena ada 3 kolom yang kita gantikan. Maka terbentuklah seperti ini, kita bandingkan ya, atau kita bagi antara determinan yang sudah kita bentuk dengan pergantian pada si kolom itu dibagi dengan determinan A, determinan yang awal sebelum diganti dengan matriks B, sehingga terbentuklah bahwasanya X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Nah, metode ini sama aja dengan kita menggunakan eliminasi substitusi ya, model campuran. Hanya saja eliminasi dan substitusi ini terbatas. Kalau misalnya dia soal yang lebih kompleks ya, yang dia bentuknya ratusan atau puluhan gitu, nah lebih enak dengan menggunakan metode Cramer ini. Langsung saja ke contohnya ya. Jadi di sini ada X1, X2 dan X3. Namun pada persamaan pertama X2-nya ini nggak ada ya. Nggak ada tulis bahwasanya dia bernilai 0. Jadi di sini ada X1, X2, X3, berarti kolomnya ada 3. Nah, ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 dengan 3 persamaan. Fix ya bahwasanya ini bentuknya matriksnya adalah bentuk persegi dengan 3 kolom dan 3 baris. Oke, sehingga
Langkah-langkahnya yang pertama atau solusinya yang kita peroleh, yang kita akan tentukan adalah menentukan B1, B2, B3. Berarti B-nya ini ya, konstanta setelah sama dengan 6, 30, dan 8. Nah, A-nya itu bentukan apa? Koefisien dari masing-masing variabelnya. Jadi variabel X1, nah di sini 1 ya, pada persamaan 1 berarti pada baris pertama X1-nya itu bernilai 1, X2-nya nggak ada berarti 0, X3-nya 2. Berarti kita tulis dengan 2. Kemudian di sini X1-nya min 3 ya, pada persamaan kedua berarti baris kedua kolom pertama min 3, kolom kedua 4, kolom ketiga 6. Ya, jadi kita tulis. Nah, pada persamaan ketiga artinya baris ketiga berarti X1-nya min 1, X2 kolomnya keduanya min 2, kolom ketiganya 3. Setelah terbentuknya matriks seperti ini, nah kita cari nih determinan dari si matriks A ini, A umum ya, A yang udah dibentuk pada sistem persamaan ini yang dibentuk matriks. Oke, sehingga terbentuklah determinan dari A. Nah, di sini dia menggunakan kofaktor dan ekspansi ya. Nah, di mana ekspansi pada baris pertama. Makanya dia 1 min 0 2. Min ini kenapa? Di sini kan cuman 1 0 2, di sini min. Sebenarnya nggak kenapa ini dibuat min? Karena dia ingat ya bahwasanya cara kita mengerjakan ekspansi, nah kita cari bahwasanya dia pangkat min 1 pangkat I tambah J. Nah, dia berada di mana? Dia berada di kolom kedua baris pertama. 1 tambah 2 sama dengan 3, berarti dia ganjil, makanya dia tetap bernilai negatif. Nah, kita bisa mencoba dengan menggunakan cara sarus ya. Oke, saya coba dengan cara sarus. Sama sih sebenarnya hasilnya. Oke, determinan dari si A ini gitu ya akan sama dengan 1 kali 4 kali 3 itu sama dengan 12 ya. 1 kali 4 kali 3 12, kemudian ke atas ini 2 kita ambil 1 karena sini 0 berarti 0. Nah, 1 di sini kita ambil 2 di sini. 2 kali 3 kali 2 adalah 6 kali 2 12 ya. Karena negatif kali negatif positif berarti dia ada 12 tambah 12 kurang yang sebelah sini jadi min di sini, berarti nanti hasilnya min 4 kali 2 8 min 8. Oke, nah di sini 0 ya. 0 kali min 3 kali 3, di sini ambil 2, di sini ambil 1, berarti hasilnya 0. Ini 1, di sini ambil yang 2-nya. Berarti ini negatif ya. 6 kali 2 min 12. Oke, nah kita ambilkan 12 tambah 12 24 dikurang ini minus 20 ya. Oke, berarti tambah berarti 44. Nah, di sini sama ya 44, cuman dia menggunakan ekspansi. Nah, kemudian ganti nih setiap kolom karena dia ordo 3 kali 3, maka 3 ya, A1, A2, A3 yang kita ganti dengan matriks B. Jadi B-nya itu tadi 638. Nah, B-nya 638, maka 638 itu kita ganti per masing-masing dari kolom. Karena A1 berarti kolom pertama ini kita ganti ya. Yang lainnya tetap. Nah, ini A2 berarti kolom kedua yang kita ganti, dan ini A3 kolom ketiga yang kita ganti. Nah, setelah kita mengganti setiap kolomnya itu ya pada matriks B, kemudian kita cari ini determinan masing-masing dari si matriks yang A1, A2, A3 ini yang udah kita ganti masing-masing kolomnya, sehingga diperoleh ya bahwasanya determinan untuk A1 itu minus 40, A2 72, dan A3 1552. Nah, ini di sini dia menggunakan ekspansi pada untuk mencari determinannya dengan menggunakan ekspansi ya pada baris pertama. Jadi bisa kita menggunakan cara sarus. Kalau misalnya ekspansi ini terlalu ribet ya menurut saya, kecuali misalnya untuk n yang lebih dari 3 memang harus pakai ekspansi atau OBE lebih ribet lagi. Jadi selama dia masih ordo 3 kali 3 bolehlah pakai metode sarus untuk lebih mudah lagi dalam mencari determinannya. Nah, sehingga kita dapat mencari nilai X-nya. Untuk X1 berarti tadi determinan A1 ya, minus 40 dibagi determinan awalnya yang A tadi yang udah kita cari bahwasanya 44. Maka dia akan menjadi sama-sama bagi 4, jadi minus 10 per 11. Nah, X2-nya itu tadi 72 ya. Nih, 72 untuk A2.
Nah, kemudian determinan A-nya itu 44. Nah, ini sama-sama dibagi dengan 4. Ya, 44 bagi 4, 11 semua bagi 4. Nah, ini X3. X3 dengan A3-nya 152. Nah, ini tetap determinannya pada A yang sebelum diganti-ganti dengan matriks B ya, kolomnya. Maka dia jadi 152 per 44. Nah, ini sama-sama dibagi 4. Hasilnya 38 per 11. Nah, jadi saya ada latihan yang bentuknya seperti ini. Nih, sebagai contoh latihan. Jadi dia bentuknya ini ya, soal cerita. Nah, gimana kalau dia misalnya seperti ini nih. 108, 204, 376. Nah, ini kalau kita pakai eliminasi atau substitusi ya, ini akan lebih susah atau lebih lama dan tingkat ketelitiannya akan harus lebih tajam lagi ya. Nah, maka kita bisa menggunakan metode Cramer ini untuk menyelesaikan permasalahan pada bentukannya yang kayak gini. 108, 204, 376. Sebuah garment membuat 3 macam produk, yaitu kursi, meja, dan lemari. Oke, produknya itu kursi, meja, lemari. Nah, produk-produk tersebut membutuhkan 3 jenis bahan. Ingat ya, 3 produk dan 3 bahan. Bahannya itu kayu papan, kayu ring, dan paku. Dengan spesifikasi di mana satu kursi membutuhkan 2 kayu papan, 6 ring, dan 10 paku. Nah, satu meja membutuhkan 2 kayu papan, 6 ring, dan 12 paku. Nah, satu lemari membutuhkan 10 kayu papan, 10 ring, dan 20 paku. Nah, permasalahannya adalah berapa kursi, berapa meja, dan berapa lemari yang dapat diproduksi jika tersedia 108 kayu papan, 204 kayu ring, dan 376 paku. Nah, di sini kita harus mencari nih pemisalan. Kan kita mau nyari kursi, meja, lemari. Maka kita misalkan dia sebagai X1, X2, dan X3 atau XYZ juga boleh. Jadi di sini saya bisa buat dia sebagai X1 yaitu kursi, X2-nya meja, dan X3-nya lemari. Nah, lihat peraturannya bahwasanya satu kursi membutuhkan 2 kayu papan. Jadi kita bentuk dulu sistem persamaan linearnya. Kemudian kita bisa dengan mudah membentuk matriksnya. Kalau sistem persamaan linear sudah terbentuk, maka bisa dilihat bahwasanya di sini 108 kayu papan, berarti B1 ya. Nah, 204 kayu ring, berarti B2. 376 paku berarti B3. Artinya apa? Bahwa persamaannya setiap ini ya, baris atau setiap persamaan itu mengandung kayunya berapa, kayu papan berapa, kayu ring berapa, dan pakunya berapa. Jadi saya buat persamaannya. Berarti dia di sini 2 kayu papan. 2 kayu papan untuk kursi. Kursinya X1 berarti 2X1 ya, ditambah 2 kayu papan untuk meja. Nih, 2 kayu papan untuk meja. Berarti ditambah 2X2, meja kan X2 ya. Terus ditambah 10 kayu papan untuk lemari. Kenapa saya buat tambah? Karena kan kita butuh nih, membutuhkan. Berarti nambah ya. Misalnya 1 pensil, 2 pensil gitu. 3 pulpen gitu. Berarti 1 pensil, 2 pulpen. Berarti tambah ya. Tambah 1 pensil, tambah 2 pulpen. Jadi bisa kita tuliskan X3-nya berarti 10X3. Nah, ini kayu total yang dibutuhkan adalah 108. Oke ya, bisa dimengerti. Nah, kemudian sekarang ring ya, kayu ring di sini untuk kursi dia 6X1 ditambah 6X2 ditambah 10X3, maka dia untuk kayu ring dia butuh 204. Nah, sekarang dia paku untuk kursi X1 berarti 10X1 ditambah 12X2 ditambah 20X3 ya, sesuai dengan ini. 10 untuk kursi, 12 untuk meja, 20 untuk lemari. Nah, ini akan dibutuhkan 376 paku. Oke, sudah terbentuklah sistem persamaan linearnya. Kemudian kita bentuklah matriksnya. Matriks A ya,
itu akan sama dengan 2, 2, 10, 6, 6, 10, 10, 12, 20 koefisien pada setiap variabelnya. Nah, ini X1, X2, dan X3. Ini yang kita cari. X1, X2, X3 ini ya. Kursi, meja, dan lemari. Nah, B-nya itu 108. Itu baris pertama. Baris kedua 204. Konstanta baris ketiga 376 ya. Oke, nah udah terjadi nih, udah terbentuk matriksnya. Kemudian kita cari determinan dari si A. Maka determinan dari si A, oke, determinan dari A itu akan sama dengan, kita kalikan ya matriks A-nya ini, 2 dikali 6 dikali 20, 12 dikali 20 sama dengan ini ya 240. Ups. 240. Nah, kemudian ini ya 2 dikali 10 dikali 10. 100 kali 2 200 ditambah 200. Kemudian 10 dikali 6 dikali 12 berarti 720. 720. 6 kali 12 itu kan 72 kali 10 720 kurang, sekarang yang sebelah sini ya, 10 kali 6 kali 10 600 ya, 600 ditambah, oke, nah ini 12 kali 10 kali 2 2 kali 12 24 kali 10 240. 240 kita tambah lagi dengan ini tadi sudah ya. Sekarang ini 6 kali 2 12 kali 20 240 ya, 240. Oke, ini akan sama dengan 240 tambah 200 tambah 720 itu akan sama dengan 1160. Kita kurang 600 ditambah 240 ditambah 240 sama dengan 1080. Nah, ini akan sama dengan, kita kurangi 1160 dikurang 1080 akan sama dengan 80. Oke, determinan A udah kita ketahui. Nah, sekarang kita mengganti nih pada matriks A tadi dengan kolom masing-masing kolom ya, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 dengan si B tadi, dengan matriks B ini. Maka yang terbentuk adalah kita pakai untuk mengganti kolom 1. Saya buat kolom 1. Maka A1 itu akan sama dengan 108, karena kolom 1 berarti kolom satunya kita gantian dengan B tadi ya. Oke. Nah, di sini 2 ya. 10 6 10 12 20. Nah, ini tetap baris kolom kedua dan kolom ketiga tetap. Oke ya. Oke, nah sekarang kita ganti yang A2. Kolom 2 berarti ini akan sama dengan kolom pertama yang tetap 2 6 10. Kolom kedua ya kita ganti dengan B 108 204 nah dan 376. Kemudian kolom ketiganya 10 10 20 tetap ya. Nah, sekarang kolom ketiga yang kita ganti. Kolom ketiga berarti A3. A3 itu akan sama dengan, sebenarnya bebas ya, mau buat A, mau buat B, C, bebas. Saya nggak akan maksa bahwa matriksnya itu wajib A, enggak. Bebas, kalian bisa menamakan matriksnya itu dengan matriks apapun. Oke, nah ini berarti kolom pertama 2, 6, 10 tetap ya, kolom kedua juga tetap. Nah, kolom ketiga kita ganti jadi 108, 204, dan 376. Nah, kemudian kita cari determinan masing-masing pada A1, A2, dan A3. Oke, nah sekarang kita cari determinannya. A1 itu akan sama dengan, saya buat date-nya ya, pada bingung. Oke, determinan A1. Nah, A1 itu tadi atau saya buat ulang matriksnya. A1 itu akan sama dengan tadi 108, 204, dan 376. Sini ya tetap ya.
26, 10, 10, 20. Oke, nah ini kita cari date-nya. Maka date dari A1 itu akan sama dengan 108 dikali 6 kali 20 itu sama dengan 102.960. Kemudian kita tambah 2 dikali 10 kali 3, 76 itu akan sama dengan 7.560. Oke, nah yang ketiga adalah 10 204 dengan 12. 204 dikali 12 dikali 10 itu kan sama dengan 24 480 ya. Yang ini hasilnya yang ini. Nah, yang ini 2 kali 10 kali 3 76 ini. Nah, 10 kali 204 dikali 12 ini hasilnya. Kemudian sekarang yang ini. Nah, maka dia akan menjadi hasilnya 22560. Oke, ditambah. Nah, sekarang yang ini 204 dikali 2 dikali dengan 21 yang sendiri di bawah ya. Itu akan sama dengan 8160. 8, oke. 8160. Nah, sekarang gini. Yang ini sendiri 108 dikali 12 dikali 10 itu akan sama dengan 12960. Oke, nah ini akan sama dengan kita tambahkan semuanya jadi 44960. Nah, yang di sini juga kita jumlahkan, dia akan menjadi 43680. Nah, ini setelah dikurangkan kita akan memperoleh 1280. Oke, 1280. Nggak usah saya buat titik biar nggak terkecoh ya. 1280. Oke, nah sekarang A2 akan saya tulis kembali menjadi 2610 108 204 376 dan 10 10 20. Nah, ini kita cari determinan dari A2 itu akan sama dengan yang kita cari ini 204 kali 10 kali 10 berarti 20. Kita ke sini dulu ya. Ya, oke. 2 dikali 204 dikali 20 itu akan sama dengan 8160. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 108. Kita kalikan 10, kita kalikan 10 itu akan sama dengan 800 ya. 10.800. Kemudian kita tambahkan tadi ini ya, udah. Nah, sekarang 10 kali 2 kali 376 itu akan sama dengan 22560. Nah, kemudian kita kurangkan yang sebelah sini tadi ya. 204 kali 10 kali 10 berarti 20400 ya, atau 20.400. Nah, kemudian yang ini sendiri pasangannya berdua atau yang berdua pasangannya sendiri. Sama ya, sama itu. Oke, sendiri pasangan berdua berarti 2 dikali 376 dikali 10 ya. Nah, ini yang ini 2 dikali 376 kali 10 karena ini sendiri, ini kita pakai berdua. Atau yang ini berdua, kita pakai ini sendiri. Berarti dia hasilnya jadi 7.520. Nah, ini kemudian yang berdua ini 6 dikali 108 kita kalikan dengan 20. Nah, ini kan sama dengan 12.960. 12.960. Nah, ini kemudian kita jumlahkan yang ini, maka hasilnya akan menjadi 41560. Nah, kemudian kita jumlahkan yang sebelah sini, dia akan menjadi 40880. Nah, ini kita kurangkan maka hasilnya 640. Oke, sekarang kita cari determinan A3 ya. A3 ini saya tulis ulang. Untuk A3 nya itu akan sama dengan 2 6 10 ya kan. Nah, sini 2 6 12. Nah, ini jadi 108 204 376. Kita cari determinan dari A3 itu akan sama dengan
Nah, kita cari diagonalnya ini dulu. 2 kali 6 kali 376 itu akan sama dengan 4512. Kemudian kita cari yang 21. 2 dikali 204 dikali 10 itu akan sama dengan 4080 atau 4080. Nah, kemudian yang sendiri lawannya berdua. 108 dikali 6 dikali 12 itu akan sama dengan 7776. Nih, saya buat gini ya. Oke, nah kemudian sekarang yang sebelah sini. 10 kali 6 kali 108 itu akan sama dengan 6480. Kemudian kita tambahkan yang 2 ya. 62376. Jadi bebas mau yang satu tapi pasangannya cari 2, kita kalikan dulu, atau yang 2 kita cari pasangan yang satu di bawah. Jadi bebas. 6 dikali 2 dikali 376. 376 berarti dia 4 512. Kemudian kita tambahkan dengan yang 2 dikali, nah ini kan 1 ya sendiri di atas, bawah cari yang berdua, berarti 2 dikali 12 dikali 2 dikali 12 dikali 204 itu akan sama dengan 4896. 4896. Nah, kemudian kita jumlahkan yang sebelah sini sama seperti yang sebelumnya, itu menjadi 16368. Nah, yang sebelahnya lagi menjadi 15888. Nah, ini kemudian kita kurangkan menjadi 480. Nah, kita udah dapat nih untuk A1 determinannya berapa, A2 determinannya berapa, A3 juga determinannya berapa. Nah, bentuk yang awal tadi bahwasanya determinan untuk A aja ya 80. Jadi kita bisa membuatnya, kita cari nih X1 itu akan sama dengan determinan dari A1 dibagi determinan secara umum ya. Nah, A1 tadi 1280 kita bagi dengan 80, tadi A nya 80, itu akan sama dengan 16. Nah, X2 itu determinan dari A2 kita bagi dengan determinan A yang umum tadi ya. A2 nya tadi 640 kita bagi dengan 80, kita tahu bahwasanya ini 8. Nah, X3 itu akan sama dengan determinan dari A3 dibagi determinan dari A secara umum. Nah, ini 480 ya, tadi A3 nya dibagi dengan 80 itu akan sama dengan 6. Jadi kita udah tahu nih, X1 kan kita tahu bahwasanya ini kursi, X2 itu meja, dan X3 itu lemari. Jadi yang dibutuhkan kalau misalnya dia punya 108 papan, 204 ring, dan 376 paku, yang bisa dibentuk adalah untuk kursi, meja, dan lemari adalah dimana kursinya 16, mejanya 8, dan lemarinya ada 6. Oke, saya harap di sini bisa dipahami, dipelajari dengan pelan-pelan, sehingga nanti soal yang diberikan bisa dikerjakan dengan mudah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.